Halo sahabat sejarah seru, perkenalkan nama saya Dina Aulia. Saya merupakan mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Syah Kuala. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang menarik. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe serta komen dan share ke teman-teman kalian ya. Strategi bangsa Indonesia menghadapi tirani Jepang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan kondisi Indonesia pada masa pendudukan Jepang, mengidentifikasi berbagai strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Jepang, menganalisis dampak strategi perlawanan tersebut terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia, merefleksikan nilai-nilai perjuangan yang dapat diambil dari pengalaman sejarah tersebut. Tahun 1942, setelah menyerah kepada Jepang, Belanda meninggalkan Indonesia yang kemudian jatuh ke tangan Kekaisaran Jepang. Awalnya kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia dengan semboyan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia. Namun, harapan akan pembebasan dari penjajahan Belanda segera pupus ketika Jepang menerapkan sistem pemerintahan militer yang lebih kejam dan eksploitatif. Bagaimana bangsa Indonesia menghadapi tirani Jepang? Strategi apa yang mereka gunakan dalam menghadapi pendudukan militer Jepang yang berlangsung selama 3,5 tahun tersebut? Mari kita simak bersama. Kondisi Indonesia di bawah pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama lebih kurang 3,5 tahun. Jepang mulai menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942. Masa pendudukan Jepang pun berakhir setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kedatangan Jepang di Indonesia pertama kali mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Pasifik datang ke Tarakan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Kedatangan Jepang kemudian memukul mundur pasukan Hindia Belanda yang kala itu juga pergi ke Tarakan untuk mengeruk sumber daya alam. Setelah itu, Jepang juga menduduki wilayah-wilayah lain di Indonesia, yakni Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1942. Pendudukan Jepang pun lantas memulai hingga ke Jawa. Jepang berhasil menguasai Batavia dan seluruh Pulau Jawa sehingga kemudian membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942. Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang dalam sebuah perundingan yang terjadi di rumah dinas seorang perwira di kawasan landasan udara Kalijati, Subang. Perundingan yang dikenal sebagai Perjanjian Kalijati itu menghasilkan kesepakatan dalam dokumen kapitulasi dan penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Dengan ditandatangani Perjanjian Kalijati, Belanda harus hengkang dan Indonesia resmi menjadi jajahan Jepang. Nah, bagaimana sambutan rakyat Indonesia kepada Jepang? Pada awalnya kedatangan Jepang mendapatkan sambutan baik dari rakyat Indonesia karena dianggap telah membebaskan Nusantara dari jajahan Belanda. Nah, Jepang juga memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia serta berniat membantu mengusir penjajahan Jepang. Jepang mengambil simpati rakyat dan seolah mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai cara.
salah satunya dengan memutar lagu Indonesia Raya melalui radio pada awal kedatangannya. Selain itu, bendera merah putih juga boleh dikibarkan di samping bendera Jepang. Jepang pun membentuk berbagai organisasi dan gerakan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satunya adalah gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia. Meskipun begitu, lambat laun rakyat Indonesia pun menyadari bahwa pendudukan Jepang tidak ubahnya sebuah penjajahan yang kejam. Gerakan non-kooperatif pada masa pendudukan Jepang adalah perjuangan yang menolak bekerja sama dengan Jepang dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau di bawah tanah. Gerakan ini dilakukan oleh berbagai tokoh dan organisasi yang menolak kebijakan Jepang yang reseptif dan bertujuan untuk menghancurkan perlawanan terhadap penjajahan. Tokoh dan organisasi yang melakukan gerakan non-kooperatif yaitu Soekardi, Kartodirjo, Sultan Syahrir, Wikana, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Tan Malaka. Organisasinya adalah Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Partai Indonesia atau Partindo. Cara gerakan non-kooperatif Jepang ini yaitu ada gerakan bawah tanah yang mana menolak bekerja sama dengan Jepang secara terang-terangan dan melakukan kegiatan perlawanan secara bersembunyi-sembunyi, seperti menghimpunkan kekuatan, menyebarkan semangat kemerdekaan, dan mempersiapkan revolusi. Ini adalah perlawanan terhadap kebijakan Jepang, yang mana menentang kebijakan Jepang yang dianggap merugikan rakyat, seperti pemerasan, kerja paksa atau romusa, dan penindasan terhadap orang-orang yang dianggap anti-Jepang. Dan yang ketiga adalah menyebarkan cita-cita kemerdekaan, melakukan propaganda, dan menyebarkan informasi tentang cita-cita kemerdekaan kepada masyarakat khususnya di kalangan pemuda. Perlawanan bersenjata terhadap Jepang oleh rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah perlawanan di daerah Chotpling, Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Perlawanan ini muncul karena ketidakpuasan terhadap kebijakan Jepang yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti kebijakan melakukan seikris. Selanjutnya ada perlawanan bersenjata lainnya juga terjadi di Singaparna, yaitu Jawa Barat, yang dipimpin oleh Kiai Jainal Mustafa. Perlawanan ini juga dipicu oleh kewajiban melakukan seikeri. Selain itu, perlawanan ini juga menjadi di Biak atau Papua di bawah kepemimpinan R. Ramkolem yang berhasil membuat Biak menjadi daerah pertama di Indonesia yang bebas dari penjajahan Jepang. Perlawanan bersenjata lainnya termasuk pemberontakan tentara Peta di Blitar, Jawa Timur, dan perlawanan di Kalimantan Barat. Perlawanan rakyat Indramayu juga menjadi contoh perlawanan bersenjata yang dipicu oleh kekejaman tentara Jepang dan kewajiban menyetorkan hasil panen. Selain perlawanan bersenjata, rakyat Indonesia juga melakukan perjuangan dengan berbagai cara, seperti gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh pejuang seperti Sultan Syahrir dan Amir Syafarudin. Gerakan bawah tanah bertujuan untuk memperkuat semangat perjuangan dan menentang kebijakan Jepang tanpa melakukan perlawanan bersenjata secara langsung. Sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah pendudukan Jepang, timbul gerakan perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Yang pertama adalah perlawanan masyarakat Chotpling. Daerah pertama yang melakukan perlawanan terhadap Jepang yakni di Chotpling Bayu, Aceh, di mana rakyat melawan tentara Jepang setelah singgah selama 8 bulan. Perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang guru ngaji di Chotpling, Aceh. Awalnya Jepang mewajibkan seluruh rakyat Aceh untuk melakukan seikeri, yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan memupukkan badan ke arah Tokyo. Hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan Jepang mendapat penolakan dari ulama dan rakyat Chotpling. Akhirnya pasukan Jepang melakukan
penghinaan terhadap umat Islam Aceh dengan membakar masjid dan membunuh jemaah yang sedang salat subuh. Puncak peristiwa tersebut terjadi pada 10 November 1942 dan Tengku Abdul Jalil tewas dalam pertempuran tersebut pada tanggal 13 November 1942. Yang kedua adalah gerakan Koleri di Biak. Pada 1943 terjadi perlawanan rakyat di Biak, Papua. Perlawanan ini dilakukan oleh gerakan Koleri. Gerakan ini di bawah pemimpinan L. Rommel selama berkuasa di Biak. Jepang melakukan rakyat secara keji serta menjadikan mereka sebagai budak, dipukuli dan dikhianati. Selanjutnya ada perlawanan di Sangaparna. Pada awalnya, perlawanan rakyat di Sangaparna Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa Pesantren. Perlawanan ini berlawan dari pemaksaan Jepang kepada santri-santri pesantren Sukamana untuk melakukan security juga, yaitu penghormatan kepada Kekaisaran Jepang. Kombinasi dari ketiga strategi koperasi taktik perlawanan bawah tanah dan perlawanan bersenjata berperan penting dalam mempersiapkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Ketika Jepang mulai melemah karena kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, bangsa Indonesia telah siap untuk melakukan dan merebut momentum kemerdekaan Indonesia. Baik, dari penjelasan tadi apakah sudah dimengerti? Jika sudah, kita akan melakukan soal evaluasi, yaitu soal yang pertama adalah jelaskan perbedaan utama antara strategi kooperatif dan non-kooperatif. Yang kedua ada mengapa perlawanan bersenjata seperti pemutar peta. Yang ketiga ada bagaimana ketiga strategi perlawanan kooperatif dan kooperatif itu bersenjata saling melengkapi, dan nilai-nilai apa yang dapat kita ambil dari strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi tirani Jepang. Terima kasih telah menonton video kami. Next time, bye-bye.